Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami menjumpai saudara lewat pelayanan ini, dan kita bersyukur oleh karena ternyata sekalipun di tengah-tengah situasi yang nggak punya kepastian sampai saat ini, kepastian kita ada dalam Tuhan. Dia yang memelihara kita bersama, Dia yang menjaga kita bersama. Kita tahu Dia punya rancangan yang indah bagi kita. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat-saat ini kita merasakan seperti syair pujian ini, dan kami sebagai gembala sidang hanya berdoa kepada Tuhan untuk saudara sekalian tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena sekalipun situasi tidak menguntungkan bagi kita, tapi rencana Tuhan tetap indah bagi kita. Dia pasti memelihara kita. Ada sesuatu yang pasti Dia berikan pada kita. Sudah pasti itu bukan hanya sekedar secara jasmani belaka, tetapi jauh lebih daripada itu. Ada damainya, ada sukacitanya, ada sejahteranya yang Dia berikan pada kita. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Amin Tuhan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Ya Tuhan, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi
haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan hari ini kami datang lagi dengan iman dan percaya kepadamu bahwa sungguh indah rencana-Mu bagi kami ya Tuhan. Oleh karenanya tanamkan di hati kami bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami, sekalipun situasi tidak menguntungkan bagi kami, tetapi Engkau ada bersama dengan kami Bapa. Lawatilah kami semua Tuhan. Melalui ibadah pagi hari ini, lawati kami Tuhan. Hadirlah di dalam kehidupan pribadi, keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Hadirlah di dalam ibadah keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dengan kuat kuasa Allah, urapan Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala bentuk pengaruh, intimidasi, kuasa kegelapan, kami mau tolak, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami bergirang, biar kami bersukacita, biar kami bergairah untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami awali ibadah pelayanan kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita memuji Tuhan dengan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, membuat orang harus tahu siapa Yesus.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami kasih karunia dan anugerah-Mu untuk mengenal siapa Engkau. Bahwa memang penjelasan firman-Mu akan tiba saatnya semua lidah akan mengaku siapa Yesus. Setiap lutut akan bertekuk lutut menyembah Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur kalau kami telah tahu siapa Engkau. Tetapi Bapa, di dalam nama Yesus, biar pengenalan kami akan Engkau jauh lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami keteguhan, iman dan percaya. Sungguh Engkau Yesus adalah Tuhan yang ajaib bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Ibu Bapa, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pada pagi hari ini kalau Tuhan memberikan kita satu kesempatan untuk dapat lagi berkumpul bersama-sama, sekalipun pada tempat yang berbeda, ya saudara sekalian ya, berjauhan tempat, tetapi tidak mengapa. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Katakan amin yang percaya. Haleluya. Nah, Ibu Bapak jemaat Tuhan, kita masih berbicara dari sekitar kebangkitan Yesus. Dan selama Yesus belum naik ke sorga, saudara, selama Yesus belum naik ke sorga, berulang kali selama 40 hari itu Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya coba renungkan saudara, kenapa Yesus harus berulang kali menampakkan diri dulu kepada murid-muridnya baru Dia naik ke sorga? Emang kenapa? Apakah Yesus nggak bisa setelah Dia bangkit sudah menyatakan diri kepada murid-muridnya Dia langsung naik ke sorga? Kenapa harus berulang kali? Pertanyaannya kepada kita. Dan jujur saja secara pribadi, jujur saja pertanyaan ini baru muncul di hati saya. Sementara saya akan menyampaikan firman ini kepada saudara, saya belum persiapkan. Kenapa Tuhan sampai harus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga? Ada apa saudara? Saya diberikan pengertian begini saudara, supaya murid-murid itu memiliki keyakinan yang pasti. Ternyata benar, Yesus itu adalah sudah bangkit. Sungguh benar Dia Allah. Dia sudah bangkit dan Dia telah berulang kali menampakkan diri kepada kita seperti seakan-akan Dia belum pernah mati. Saudara sekalian, seandainya kita ada pada posisi murid-murid Tuhan, pertanyaan saya begini, kalau Yesus hanya satu kali menampakkan diri dan menyatakan bahwa Ia sudah bangkit kepada saudara, hanya satu kali itu, sesudah itu Dia naik ke surga. Kalau orang tanya, benar nggak Yesus bangkit? Saudara bilang, benar, saya sudah lihat. Lalu datanglah ini tentara-tentara Romawi, para ahli Taurat dan orang Farisi, lalu bilang sama kita sebagai murid-murid Yesus, seandainya kita adalah murid yang menggantikan posisi mereka, Petrus CS, saudara. Lalu mereka bilang, enggak, itu hanya mimpimu, itu hanya bayanganmu, itu bukan Yesus yang bangkit. Saudara mungkin saja goyah. Saya punya pengertian kenapa Yesus harus berulang kali menampakkan diri, supaya sungguh Yesus sedang menyatakan kepada mereka bahwa benar-benar ini aku loh sudah bangkit, supaya kamu jangan goyah lagi imanmu. Oleh karena saudara sekalian, ketika Yesus pertama kali mati saudara, disalib, pada besok hari kemana itu murid-murid? Kemana mereka? Lari. Ada yang kembali ke berbagai profesi mereka. Om Petrus saja langsung pergi kembali ke apa saudara? Menjadi tukang mancing. Saudara perhatikan baik-baik betapa pentingnya Yesus harus berulang kali menampakkan atau menyatakan diri kebangkitannya kepada murid-muridnya. Nah, oleh karenanya mari kita memperhatikan firman Allah pada kesempatan ini, pada pagi hari ini saudara.
Dalam Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes pasal 20, jika saudara sudah dapat semua pasal tersebut, ayat 19 mulai, perikopnya di sana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19 saya bacakan untuk kita sekalian. Firman Allah berkata begini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka apa saudara? Takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, ini penting bagi kita, damai sejahtera bagimu. Apa kata Tuhan Yesus? Kita sebutkan bersama-sama 2, 3. Damai sejahtera bagimu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tanya, ayat ini menyatakan apa? Pintu-pintu kebuka atau terkunci? Terkunci. Tapi karena Yesus adalah Yesus yang sudah bangkit, dengan segala kuasa yang telah diserahkan, yang telah berada di tangan Yesus, dan segala kuasa maut telah berada di bawah telapak kaki Yesus, maka pintu yang tertutup itu tidak menjadi halangan bagi Yesus untuk masuk berjumpa dengan murid-muridnya. Sekarang situasi yang sedang dihadapi oleh bukan hanya bangsa kita, tapi oleh berbagai bangsa di muka bumi, saudara sekalian, ya. Kita sekarang disuruh ngapain, saudara? Tinggal di rumah. Berbagai teman mengirim satu gambar, saudara, dengan tulisan begini, Yesus datang mengetok pintu. Gambarnya begitu ya. Yesus datang mengetok pintu, karena ada ayatnya di dalam Wahyu, ya. Yesus datang mengetok pintu, lalu ada tulisan di bawah, kamu di rumah saja, biar aku yang datang ke rumahmu. Lalu keren, saudara ya. Nah, dan Yesus datang kepada kita, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Haleluya. Yesus datang kepada kita dengan ruang yang terpisah. Kami ada di gereja, saudara ada di rumah masing-masing. Saudara, itu tidak dapat membatasi kehadiran Tuhan Yesus untuk mengunjungi saudara, untuk berjumpa dengan kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Dalam keadaan pintu yang terkunci, karena mereka sangat takut kepada orang-orang Yahudi saat itu ya. Dan di tengah-tengah ketakutan mereka, saat pintu sedang terkunci, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saudara sekalian, penting sekali, saudara, sebagaimana pentingnya Yesus harus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka perhatikan baik-baik, saya mau menyampaikan kepada kita, begitu pentingnya juga kata damai sejahtera bagimu ini untuk murid-murid dan untuk gereja Tuhan. Karena kalau kita memperhatikan dalam pasal ini saja, saudara, pasal yang ke-20 itu ada beberapa kali Yesus mengatakan perkataan yang sama. Perhatikan pertama, pada pasal 20 ini ayat 19, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah ayat 19, saudara, kita akan jumpai ayat yang ke-20, 21 maaf. Dalam pasal 20 ini ayat 21. Pertama ayat 19, yang kedua ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, haleluya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan ayat ini selanjutnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini belum berbicara sampai pada amanat agung. Belum, saudara ya. Baru dalam perbincangan yang khusus ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya.
ayat 19 dan ayat 21. Nah, saudara sekalian, sampai pada ayat yang ke-24 itu perikop yang baru di sana, di mana Yesus menampakkan diri secara khusus spesial untuk Thomas, walaupun Yesus datang menjumpai dengan seluruh murid-murid yang lain. Ayat 24, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, sebutan 12 ini karena memang jumlah awal adalah 12. Pakai kata seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, saudara ya. Nah, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara sekalian, sampai di situ saya berkaca dari ayat ini, saudara. Dan saya merasa sering-sering saya seperti Thomas. Saya suka berkata begini, kalau saya belum lihat, saya nggak percaya. Sering-sering juga kita mendengar percakapan orang, saudara, saya belum bersejahtera, hati saya belum bahagia, saya belum happy kalau saya belum lihat barang itu. Contoh, saudara, contoh ya. Beberapa waktu yang lalu saya membeli satu barang, saudara ya, belanjanya di online, belanja. Lalu dari pihak penjual berjanji 1-2 hari barang itu akan segera dikirim. Dan saya sangat menantikan datangnya barang itu, saudara. Sebelum barang itu datang, nerawang saya, kata orang Jawa. Koyok piye yo, seperti apa barang itu? Saya tidak terbayangkan, saudara ya. Sampai kemudian benar-benar barang itu tiba. Nah, pada waktu barang itu datang, saya buka apa itu kemasannya dengan pelan-pelan, dan saya melihat barangnya. Waduh, senangnya hati saya karena apa yang saya dapatkan seperti yang dijanjikan. Saudara sekalian, Thomas, dia belum melihat kalau Yesus itu sudah bangkit. Dan ketika murid-murid berkata kepada dia, kami telah melihat Yesus, Yesus sudah bangkit, dia bilang, enggak, aku belum percaya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, sebelum aku menusukkan jariku pada lubang paku di tangannya itu, dan juga pada lambungnya, aku sekali-kali belum akan percaya. Saudara, hari-hari ini mungkin engkau sedang menantikan pertolongan Tuhan. Entah itu apa. Bagi yang sakit, engkau sedang menantikan kesembuhan. Dan mungkinkah engkau akan berkata seperti Thomas, saya belum percaya karena saya belum sembuh. Padahal saudara sekalian, saya mau tegaskan pada kita, perjalanan orang benar itu bukan dengan melihat, tetapi dengan percaya, dengan iman, bukan dengan fakta. Oleh karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi dengan iman kita berkata, kita telah mendapatkan, kita telah memperolehnya. Itu iman. Janganlah kita menjadi sama seperti Thomas yang tidak percaya sebelum melihat. Maka saudara sekalian, perhatikan, ketika komunikasi itu terjadi, saudara, tiba-tiba pada ayat yang ke-26 firman Allah berkata seperti ini, ayat 26. 8 hari kemudian dari peristiwa itu, saudara ya. Jadi Thomas, dari percakapan itu, dari hari Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dia belum melihat. Jadi dia harus menanti beberapa hari. Saya tidak menyatakan sama seperti ayat ini, 8 hari kemudian dari cerita mereka, bukan. Yesus menampakkan diri 8 hari dari peristiwa penampakan yang pertama, di mana Thomas tidak ada. 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri ulang. Begitu ceritanya ya. Soal kapan mereka menceritakan kepada Thomas, kita gak ada urusan ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas
bersama-sama dengan mereka. Rupanya saudara, sejak cerita murid-murid bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, sekarang Thomas tidak mau pisah dari murid-muridnya. Dia nggak mau ketinggalan momentum. Saudara, saya mau beritahu atau mengingatkan kembali, tepatnya mengingatkan. Sudah berapa kali saudara mendengar kesaksian dari orang lain, bahkan sudah berapa kali engkau mengalami dan engkau bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Masihkah engkau akan berbicara seperti Thomas? Sebelum aku melihat, aku belum percaya. Masihkah engkau berkata seperti Thomas? Sebelum saya alami, saya belum percaya. Sekali lagi saya mengingatkan firman Tuhan. Perjalanan orang percaya, perjalanan orang benar, bukan dengan penglihatan, tetapi dengan percaya, dengan iman kepada Tuhan. Harus menunggu momentum yang seperti apa, saudara? Makanya Thomas nggak mau kehilangan momentum. Dia nggak mau kehilangan kesempatan lagi. Apa iya hanya mereka yang menikmati kehadiran Tuhan? Saya juga, saya nggak mau berpisah, saudara. Haleluya, takkan terpisah lagi. Haleluya. Maka saudara, ketika mereka sedang berkumpul bersama-sama dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara apa saudara? Pintu-pintu terkunci juga. Sama peristiwanya. Pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Haleluya. 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 Saudara sekalian, bolehkah engkau di tengah-tengah keluarga yang sedang beribadah dan mendengarkan firman saat ini berkata kepada satu dengan yang lain dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh berkata buat saudaramu, buat keluargamu, hai kepala rumah tangga, berkatalah kepada istri dan anak-anakmu, hai oma, hai opa, berkatalah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu, hai anak-anak, berkatalah kepada orang tuamu dan kepada opa-omamu, katakanlah kepada mereka dan kepada saudara-saudaramu, katakanlah kepada mereka perkataan yang sama yang diucapkan oleh Yesus sampai 3 kali dalam pasal ini. Katakan bersama-sama kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Haleluya. Damai sejahtera bagi istriku, damai sejahtera bagi anakku, damai sejahtera bagi istriku yang memimpin pujian, damai sejahtera bagi anakku yang menyetel rekaman video ini, damai sejahtera bagi kita semua, damai sejahtera bagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Damai sejahtera dari Tuhan buat saudara sekalian. Haleluya. Dan ketika Yesus berkata seperti itu kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Kemudian ayat 27, Yesus memberikan perhatian yang khusus kepada pribadi yang sedang bermasalah dengan iman dan percayanya. Saya yakin juga saudara sekalian, pada ibadah pagi hari ini Yesus sangat memperdulikan kalau ternyata ada di antara kita yang sedang bermasalah dengan iman dan percaya kita. Apakah engkau mulai khawatir? Apakah engkau mulai ragu tentang pertolongan Tuhan? Tentang bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Saudara sekalian, kalau membaca kisah murid-murid saudara, setelah Yesus mati, memang dalam kisah kebangkitannya, tetapi kalau saudara membaca saudara sekalian, pada Fatsal 20 ini, saudara sekalian, ada satu ketika murid-murid kembali kepada profesinya, seakan-akan bahwa ketika Yesus mati, selesai kami, nggak ada harapan. Mau apa lagi? Saya mau nyatakan begini saudara, kalau saat ini engkau juga sedang bermasalah tentang iman, saya melihat dalam Fatsal ini Yesus peduli
Yesus peduli dengan engkau. Dalam keluargamu, mungkin yang sedang bermasalah bukan keluarga secara utuh. Barangkali suami, barangkali istri, dan juga barangkali anak-anak. Barangkali orang tua, barangkali anakmu, barangkali cucumu. Tapi saya melihat Yesus memberikan perhatian yang khusus kepada Thomas. Dan doa saya, Tuhan memberikan perhatian juga kepada engkau. Ayat 27, Yesus berkata, firman Allah berkata, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Haleluya. Pagi hari ini saya berdoa, kiranya firman ini menjadi jawaban bagi kita yang khawatir, yang ragu, yang bimbang. Kiranya firman ini menjadi jawaban bagi kita semua, bahwa Yesus datang untuk saya. Yesus datang untuk pribadi yang bermasalah. Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan pribadi. Jangan lagi tidak percaya. Haleluya. Jangan tidak percaya lagi, atau jangan lagi engkau menjadi orang yang tidak percaya. Padahal engkau sudah berulang kali mendengar kesaksian, padahal juga engkau sudah berulang kali mengalami pertolongan Tuhan. Lalu kemudian kalau engkau tidak percaya, puji Tuhan, pagi hari ini firman ini berkata, jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Nah, ayat ini kemudian berkata, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan apa saudara? Allahku. Ayat 23. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara sekalian, dalam bahasa pembacaan Alkitab di zaman dahulu, kalau seseorang menyatakan begini, ya Tuhanku, ya Allahku, itu bukan sekedar menyatakan seperti kita bilang, iya Pak, iya Mah, bukan. Tetapi dengan sebuah sikap menyesal karena tadinya dia tidak percaya. Sebuah sikap penyesalan, kenapa tadi saya tidak percaya? Sungguh dia adalah Tuhanku, sungguh dia adalah Allahku. Amin, jemaat Tuhan. Sekali lagi, sungguh dia adalah Tuhanku, sungguh dia adalah Allahku. Dan kalau Tuhan yang sudah menolong Thomas, saya yakin Tuhan juga menolong kita. Saya mau tanya, kenapa sampai Thomas menjadi tidak percaya? Ada banyak di antara kita seperti ini, ya. Ada banyak di antara kita. Dan saya berharap kiranya kita dijaga oleh damai dan sejahtera Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kiranya kita semua dijaga dengan damai dan sejahtera Tuhan. Perikop ini diakhiri dengan ayat 29. Kata Yesus kepadanya, spesial loh. Kepada siapa ini saudara? Kepada siapa? Thomas. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah apa saudara? Mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kiranya kepada kita sekalian juga berlakulah ayat ini bagi kita semua orang yang percaya, sekalipun kita tidak pernah melihat. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi cilik, kalau tidak salah syairnya begini, sekalipun ku tak dapat melihat. Amin saudara.
namun ku tetap percaya. Kira-kira syairnya lebih kurang seperti itu. Daripada saya nyanyi lalu saudara buyar ini berita firman Allah, lebih baik saya tidak usah nyanyi saudara, karena saya tidak begitu menghafalnya. Tetapi perhatikan baik-baik, sekalipun tidak melihat namun percaya, orang itulah yang disebut dengan kata berbahagia. Mau saudara berbahagia? Pertanyaan saya tolong dijawab. Mau saudara berbahagia? Mau saudara berbahagia? Haleluya! Karena sekalipun saya belum melihat, saya mau percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini disebut berbahagia. Nah, saudara sekalian, ternyata kata damai sejahtera sekenapa sampai 3 kali harus diulang oleh Yesus kepada mereka semua secara keseluruhan. Rupanya pada Fatsal 14, saudara, Fatsal 14 dari Yohanes ini ya. Pada Fatsal 14 ketika Yesus menjanjikan, mulai ayat 15 kan itu Yesus menjanjikan penghibur ya. Sampai kemudian kita jumpa pada ayat yang ke-27. Karena ayat 26 Yesus menjelaskan tentang apa yang harus dikerjakan oleh penghibur itu bagi kita. Dan ini nanti kita akan pelajari atau renungkan bersama-sama secara khusus ya. Karena dari mana roh bekerja dan mempengaruhi kemana, nanti kita akan belajar itu ya. Nah saudara, tapi kita mau lihat dulu ayat yang ke-27 dari 14. Setelah Yesus menjanjikan itu, ayat 27, damai sejahtera kata Tuhan, ku tinggalkan bagimu. Lagi ulang, baca, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Pertanyaan saya, damai sejahtera itu tadinya punya siapa? Jemaat Tuhan sekali lagi, damai sejahtera itu tadinya punya siapa? Itu tadinya punya Tuhan Yesus. Oleh karenanya Dia tinggalkan kepada kita damai sejahteranya, Dia tinggalkan bagi kita, Dia berikan bagi kita. Nah seharusnya kalau damai sejahtera itu sudah menjadi milik kita, sudah menguasai ketika kita, artinya damai sejahtera itu sudah memenuhi dan menguasai kehidupan kita. Ketika Yesus berkata sejak Dia bangkit berkata kepada murid-murid, damai sejahtera bagimu, langsung connect. Karena damai sejahtera yang dari Yesus Dia sudah tinggalkan kepada murid-muridnya. Damai sejahtera dari Yesus sudah menjadi bagian kita. Oleh karena itu Yesus tegaskan pada Fatsal 14 ayat 27, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Haleluya. Amin.
surga. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ternyata firman-Mu mencatat tentang berulang kali Engkau menampakkan diri. Ada tujuan dan maksud-Mu bagi murid-muridnya. Dan juga ada tujuan bagi kami semua. Kami juga bersyukur ya Bapa, karena firman-Mu menegur kami, agar kami memiliki percaya, iman, yang bukan nanti melihat baru kami percaya. Tetapi sekalipun kami belum dapat melihat, belum menjadi kenyataan, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, pasti menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oleh karenanya hamba-Mu berdoa, berkatilah jemaat Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kedangkan kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, dalam cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jangan kau tinggalkan Betlehem. Yesus memberkati.